Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat sama-sama kembali berkumpul, bertemu di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada pembahasan sholat tahur. Sholat tahur. Apa itu sholat tahur? Sudah pernah dengar? Sholat tahur itu adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu dengan suara sir, alias sholat sunnah wudu, ya. Jadi nama lainnya sholat tahur. Jadi saya ulangi, sholat tahur adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan setelah selesai berwudu dengan suara sir, ya. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada Bilal radhiyallahu taala anhu ketika salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Bilal, haddatsni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yaday fil jannah." Qal ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Nabi bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, wahai Bilal, sampaikanlah kepadaku amal soleh yang kamu kerjakan dan paling diharapkan manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Karena sesungguhnya tadi malam," kata Nabi SAW, tadi malam di sini para ulama, di antaranya Imam Tirmidzi, mengatakan di dalam mimpi Nabi SAW. Tadi malam aku bermimpi, maksudnya seperti itu, ya. Aku mendengar suara sandalmu atau suara langkah kakimu di depanku di dalam surga. Maka Bilal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidaklah aku mengamalkan satu amal solih di dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari amalan ini. Yaitu apa? Kata Bilal, tidaklah aku berwudu dengan sempurna pada waktu malam dan siang hari, illa kecuali aku mengerjakan sholat dengan wudu tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagiku untuk aku kerjakan. Ya, ini dalilnya salat tahur. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa hadis yang agung ini menjelaskan betapa besar keutamaan orang yang senantiasa menjaga wudunya dengan selalu memperbaharui wudu. Ini yang pertama, keutamaan orang yang menjaga wudunya dengan senantiasa memperbaharui wudu. Berarti ketika batal, kemudian wudu lagi, batal, wudu lagi, karena hadas, ya.
dan keutamaan mengerjakan sholat sunnah setelahnya. Maksudnya setelah berwudu. Jadi bukan hanya memperbarui wudu yang telah batal, namun setelah berwudu dia juga mengerjakan sholat tohur atau sholat sunnah wudu. Ya. Karena kata Imam Bukhari, ini sebab termasuk yang bisa memudahkan orang tersebut untuk masuk surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi salah satu kunci masuk surga diantaranya banyak faktor ya, diantaranya orang yang senantiasa memperbaharui wudu. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Bukhari mencantumkan hadis ini di dalam bab keutamaan selalu berwudu di waktu malam dan siang hari, serta keutamaan sholat sunnah setelah berwudu di waktu malam dan siang hari. Ini tercantum di kitab Sahih Bukhari. Jamaah rahimakumullah, di dalam riwayat yang lainnya dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu taala anhu, bahwa ya Bilal radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah aku melakukan suatu perbuatan dosa illa kecuali aku melaksanakan sholat 2 rakaat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Inilah yang dinamakan oleh para ulama sholat apa? Sholat sunnah taubat. Jadi kata Bilal, wahai Rasulullah, tidaklah aku melakukan perbuatan dosa kecuali aku melaksanakan sholat 2 rakaat ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ditimpa hadas ya, yaitu sesuatu yang membatalkan wudu, kata Bilal, illa kecuali aku segera berwudu pada waktu itu ya. Maka kata Nabi SAW ya, mengatakan kepada Bilal, karena amal soleh inilah kamu mendapatkan balasan tinggi tersebut, yaitu mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi diantara yang bisa mendatangkan rahmat Allah, kata para ulama, senantiasa memperbaharui wudu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Ya. Jamaah rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kata para ulama, yang pertama, ya, mimpi para nabi dan rasul, terutama mimpi Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti kebenarannya. Jadi di dalam mimpinya Nabi melihat apa? Bilal di dalam surga. Karena apa? Karena senantiasa memperbaharui wudunya. Nabi mendengar terompah Bilal radhiyallahu taala anhu. Beda dengan mimpi kita. Jamaah pernah mimpi tidak? Ya. Mimpi itu ada 3. Mimpi yang datang dari Allah, ya. Mimpi yang datang dari, yang kedua setan, kemudian bunga tidur, itu mimpi, jamaah. Ya. Adapun mimpi yang datang dari Allah itu kebaikan, insya Allah. Ya. Kemudian mimpi buruk, ini datangnya dari setan. Adabnya ketika kita mimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada siapapun kalau kita mimpi buruk. Ya. Dan orang yang terkena sihir, konon katanya, dia mimpi buruk 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama biasanya. Itu orang yang terkena sihir. Itu kata para ahli ruqyah. Ya. Biasanya mimpi digigit apa? Ular. Pernah mimpi digigit ular? Nah, itu kalau bisa 3 hari berturut-turut, bisa jadi ada seseorang yang menyihir dia. Ini katanya seperti itu. Kalau mimpi buruk ya 3 hari berturut-turut, terutama mimpi apa? Digigit ular dan sebagainya. Ya. Ada juga bunga tidur karena kepikiran sesuatu ya, akhirnya sampai terbawa mimpi. Pernah tidak? Pernah. Kepikiran pengen umroh terus, pengen umroh, ingin umroh, tiba-tiba terbawa mimpi. Pernah mimpi umroh, Pak? Yakin pernah ya sebagiannya. Nah, ini bunga tidur. Kemudian pelajaran yang kedua,
Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam hadis ini terdapat keutamaan sholat setelah berwudu ya, sebanyak 2 rakaat, dan ini adalah termasuk sholat sunnah, artinya tidak wajib ya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan sholat ini boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Nah, ini sholat sunnah wudu nih jemaah. Ada berapa waktu larangan untuk sholat? 3, kita pernah belajar. Yang pertama ketika matahari terbenam ya, kemudian ketika matahari terbit, kemudian ketika matahari tegak lurus ya, pas tengah-tengah di atas langit, kemudian juga setelah sholat subuh ya, kemudian juga setelah sholat asar. Namun pengecualian terhadap sholat sunnah ini, yaitu sholat sunnah wudu, boleh dikerjakan meskipun di waktu-waktu larangan sholat ya. Jadi kalau ada orang masuk masjid ba'da asar ya, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, jangan dicegah Pak ya. Bisa jadi dia sholat sunnah tahiyatul masjid yang pertama, bisa jadi dia sholat sunnah wudu, atau dijamak niatnya dapat 2 ya, sholat sunnah tahiyatul masjid ya, juga sholat sunnah wudu, dikerjakan dalam 2 rakaat, niatnya dijamak, boleh tidak? Boleh. Antara amalan sunnah niatnya dijamak itu boleh, jadi dapat double pahalanya ya. Begitu juga datang ya 5 menit sebelum azan maghrib masuk ke masjid ya, kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dengan niat dijamak antara tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudu. Kalau dipisah boleh tidak? Tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian salam, berdiri lagi, sholat sunnah wudu 2 rakaat, boleh tidak? Boleh. Pilih mana biasanya jamaah? Ya, 2 rakaat tapi niatnya double, lebih simpel Ustaz, biar cepat selesai. Kalau ibadah pengennya cepat selesai, Masya Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, adapun pelajaran berikutnya, yakni anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah setelah berwudu ya. Kenapa? Supaya wudu tersebut tidak luput dari tujuannya, yaitu untuk mengerjakan sholat. Kemudian jamaah rahimakumullah, pelajaran berikutnya, anjuran untuk selalu dalam keadaan suci dan menjaga wudu ya. Ini berat bagi seseorang, namun mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang itu ketika dia mengeluarkan hadas ya, entah buang angin, BAK atau BAB dan sebagainya, ya dia senantiasa memperbaharui wudu. Ini amalan berat atau amalan ringan ya, Pak? Ya, bagi sebagian orang berat, namun bagi sebagian orang lagi ringan ya, bagi yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kata para ulama, orang-orang yang senantiasa memperbaharui wudunya ketika batal ya, ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya rahmat yaitu laknat. Orang yang senantiasa menjaga wudunya senantiasa di dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, alasannya kenapa ada anjuran untuk selalu menjaga wudhu dalam keadaan suci, karena kata para ulama ya, orang yang selalu menjaga wudhunya maka dia akan melewati malam dalam keadaan suci ya. Dan barang siapa yang melewati malam dalam keadaan suci, maka dia selalu di atas kebaikan, kata para ulama ya. Makanya usahakan jemaah sebelum tidur itu apa? Wudhu ya. Orang yang berwudhu sebelum tidurnya, di atas wudhunya, menjaga wudhunya sebelum tidur, maka kata Nabi SAW, malaikat akan menjaganya. Malaikat akan menjaganya. Kemudian pelajaran berikutnya, kata para ulama, hadis ini juga menunjukkan keutamaan amal soleh yang dikerjakan secara sembunyi. Ya. Jadi Bilal mengerjakan amal soleh ini secara sembunyi-sembunyi.
dan lebih utama daripada amal soleh yang dikerjakan secara terang-terangan. Maka kita harus punya amal soleh andalan, ya Pak. Ya. Amal soleh pamungkas, ya, yang bisa menjadi andalan kita nanti ketika kita dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang kalau amal soleh kita terang-terangan semua, bahkan sholat yang tersembunyi saja diviralkan kan gitu ya. Kadang-kadang ada yang difoto umpamanya, ada yang sholat malam saja sampai live, ya. Sholat malam live TikTok padahal witir 1 rakaat. Ya ada live TikTok, live IG, ya sholat habis sama. Maka usahakan jemaah punya satu amalan yang tersembunyi sampai istri dan anak-anak kita tidak tahu, jemaah. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba cari, karena amalan kita sudah diketahui semua, ya, oleh orang lain. Ada satu amalan yang kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Misalnya antum punya rezeki lebih, ya, menyantuni anak yatim tanpa ada yang mengetahui, bahkan istri dan anak-anak sekalipun, ya. Atau mungkin menyantuni duafa, ya, dan sebagainya secara sembunyi-sembunyi. Nanti diketahuinya kapan? Ketika kita sudah meninggal dunia. Ada tidak orang seperti ini? Ada. Jadi cari amalan yang tersembunyi, yang hanya kita dan Allah yang tahu, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan tingginya kedudukan dan agungnya keutamaan sahabat yang mulia, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ya, insyaallah Bilal ini kulitnya putih atau hitam? Hitam. Berasal dari Habasyah. Ya, Habasyah itu sekarang apa? Ethiopia. Ya, dari Ethiopia. Bahkan dulunya seorang budak, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang soleh, sahabat yang mulia, ya. Bahkan jadi muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Rasulullah wafat, maka Bilal pensiun jadi muadzin karena tidak sanggup lagi untuk azan. Ya, selalu nangis di pertengahan azan. Namun pernah diminta di zaman Umar sekali karena kangen dengan suara Bilal. Pernah diminta juga di zaman Abu Bakar agar Bilal mengumandangkan azan. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, pelajaran berikutnya, peristiwa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya, yaitu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat di dalam mimpinya, mendengar terompahnya Bilal di hadapannya di dalam surga, sebagaimana penjelasan Imam Tirmizi rahimahullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, pelajaran berikutnya, perbuatan yang dikerjakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diingkari oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk sunnah yang disyariatkan dalam Islam. Ya, Nabi tidak mengingkari Bilal, dan ini termasuk sunnah di dalam Islam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin membiarkan dan mendiamkan perbuatan yang salah. Ya. Gak mungkin Nabi diam saja, gak mungkin jemaah. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan ada amalan kecil namun pahalanya besar di sisi Allah. Pahalanya apa? Surga. Jadi ketika antum sudah tahu ilmunya, sudah sampai hadis ini kepada antum, berdoa kepada Allah, minta kekuatan untuk melakukan amal soleh. Di antaranya apa? Senantiasa menjaga wudhu. Ya. Tidaklah seorang bisa mengerjakan amal soleh kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang minta sama Allah, ya Allah, ya tolonglah aku untuk semangat beribadah mengerjakan salah satu amalan, yaitu senantiasa menjaga wudhu. Oh ya, lagi kerja bawahnya sudah punya wudhu, tiba-tiba keluar angin, ya, buang angin. Kemudian dia langsung apa? Ke kamar mandi untuk berwudhu. Kemudian kerja lagi, masya Allah. Ini semua tidak bisa dilakukan kecuali karena pertolongan dari
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, boleh seorang guru bertanya kepada muridnya, sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada Bilal tentang suatu amalan agar memotivasi untuk terus beramal, ya, untuk terus beramal. Dan juga bisa jadi dilarang apabila amalan tersebut jelek. Kemudian jamaah rahimakumullah, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, masuk surga itu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun derajat di surga ditentukan dengan amal solih. Ini konsep masuk surga, jemaah. Kita masuk surga itu atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah tentunya amal soleh. Salah satu amal soleh yang kecil namun berpahala besar, menjaga wudhu dapat mendatangkan rahmat Allah. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan derajat di surga ditentukan dengan amal soleh. Amal soleh itu banyak, amal-amal kebaikan. Seperti yang antum sekarang pagi hari ini kerjakan, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu amal soleh bukan? Amal soleh. Ya. Bersedekah itu amal soleh. Infak itu amal soleh. Sholat itu amal soleh. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Ini menentukan derajat di surga. Karena di surga itu berderajat-derajat, Pak. Ya. Makanya kita semua masuk surga, namun derajatnya mungkin berbeda-beda. Sampai-sampai ada ulama mengatakan derajat di surga itu sebanyak jumlah huruf di dalam Al-Quran. Itu sampai-sampai ulama ada yang mengatakan demikian, ya Pak. Derajat di surga itu sebanyak jumlah huruf atau jumlah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Ketika manusia sudah berada di surga, maka dikatakan kepada manusia tersebut, ya, ada 3 perintah. Iqra, ya, baca dari hafalan kalian yang kalian hafalkan Al-Quran ketika di dunia. Wartaqi, naiklah derajat kalian. Jadi ketika kita baca Al-Quran, membaca Al-Quran itu amal soleh bukan? Amal soleh. Nah, ini menentukan derajat di surga. Kemudian ketika orang tersebut baca wartaqi, ya, maka naiklah derajatmu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, naik. Ar-Rahmanir Rahim, naik. Maliki yaumiddin, wartaqi, naik derajat kalian. Terus kita punya hafalan sampai mana? Ya. Kemudian perintah yang ketiga, warattil. Nah, ini dalam as-sunnah nih. Dan tartilkanlah kama kunta turattil, ya, fid dunya, sebagaimana kalian tartilkan Al-Quran ketika hidup di dunia. Jadi dalam Al-Quran ada perintah mentartilkan bacaan Al-Quran, di dalam as-sunnah juga ada, ya. Di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, perlahan-lahan, tenang, ya, dan sebagainya. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'uha. Sesungguhnya derajat kalian di surga, makom kalian di surga, sesuai dari akhir ayat yang kalian baca. Ya. Jadi ternyata, ya, jumlah derajat di surga itu sebanyak jumlah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan ini memotivasi kita untuk terus mengupgrade hafalan Al-Quran kita. Iya. Kemudian jamaah rahimakumullah, surga dan neraka, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil, surga dan neraka adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan sudah ada. Ya, dan sudah ada. Namun sudah ada penghuninya atau belum? Belum, jemaah. Ya. Surga dan neraka sudah Allah ciptakan, namun belum ada penghuninya. Penghuninya sekarang masih di mana? Ya, yang pertama masih hidup di dunia, itu yang pertama. Yang kedua sudah ada di dalam kubur. Yang masih hidup di dunia itu calon apa? Calon mayit, Pak. Calon mayit kita. Calon mayit bukan, Pak? Calon mayit kita semua. Ya. Camat apa? Calon mati. Kita calon mati, Pak, semua. Ya. Jadi surga dan neraka itu
sudah Allah ciptakan namun masih kosong. Masih kosong. Kapan diisi? Ketika yaumul ba'ats nanti, hari kebangkitan ya. Semua orang yang meninggal dunia dibangkitkan dari dalam kuburnya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar ya. Diadili di sana, dihisab dan sebagainya ya. Nanti setelah melewati sirat, kemudian melewati kontoroh, sudah selesai urusannya, maka masuk ke dalam surga. Yang nggak selamat jatuh ketika melewati sirat berarti masuknya ke dalam neraka. Namun nanti ada jalur khusus, Pak. Ketika Nabi Mi'raj, ya, Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, ada 70.000 golongan dari umatmu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 umat Nabi SAW masuk surga jalur VVIP, tanpa hisab dan tanpa azab. Mau tidak jemaah? Mau. Ya, dan kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk di dalam 70.000 tersebut. Namun kata Nabi ada syaratnya. Apa syaratnya? Masih ingat gak? Yang pertama, tidak minta di ruqyah. Ya. Yang kedua, tidak berobat dengan kai ya, atau besi panas. Yang ketiga, tidak melakukan tatoyur ya, atau tiaroh ya, tatoyur atau tiaroh. Apa tatoyur? Menyandarkan kesialan kepada sesuatu, misalnya suara burung ya, ada suara burung gagak malam-malam, tiba-tiba kita memiliki prasangka apa? Jangan-jangan ada orang meninggal. Itu tatoyur. Tatoyur. Ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, jangan-jangan ada tamu. Tamunya siapa? Ya kupu-kupu. Emang siapa? Ya tamunya ya kupu-kupu. Itu tatoyur, Pak. Dan kebanyakan masyarakat kita tuh seperti itu. Tatoyur. Dikit-dikit jangan-jangan ya, menyandarkan sesuatu kepada suara, kepada benda-benda tertentu. Ada suara tokek, jangan-jangan lagi. Ya. Jadi surga dan neraka sudah diciptakan. Ya. Dan Nabi bermimpi mendengar terompah Bilal di surga. Kemudian pelajaran berikutnya, sholat sunnah wudhu ini bisa dilakukan meskipun di waktu terlarang sekalipun. Ya. Bisa dilakukan meskipun di waktu terlarang sekalipun. Kemudian pelajaran berikutnya yang terakhir, sholat sunnah wudhu bisa diniatkan dengan sholat rawatib atau non rawatib, digabung maksudnya niatnya, ya. Jadi bisa dijamak niatnya dengan sholat sunnah rawatib atau dengan sholat sunnah non rawatib. Ya, apalagi kalau waktunya sudah mepet umpamanya, ya, dengan qomat, ya, maka bisa digabung dijamak niatnya, sholat sunnah wudhu dengan sholat sunnah rawatib. Pernah tidak seperti ini? Kalau belum pernah, silahkan Pak, mulai saat ini boleh dijamak niatnya antara sholat sunnah tohur atau sholat sunnah wudhu dengan sholat sunnah rawatib atau non rawatib. Kemudian jamaah rahimakumullah, keutamaan sholat sunnah wudhu lainnya, dalilnya dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu wa yusalli rak'ataini yuqbil biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Jadi bukan sembarangan wudunya. Kata Nabi, orang tersebut berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, wudu sesuai dengan sifat wudu Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, dia mendirikan sholat sunnah dua rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa. Nabi mengatakan, ila wajabat lahul jannah. Ya, Nabi mengatakan melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi salah satu kunci atau faktor masuk surga adalah mendirikan sholat sunnah setelah wudhu
dengan sepenuh hati dan jiwa. Maksudnya apa? Ikhlas, khusyuk. Ya. Khusyuk itu ringan atau berat? Berat. Ya. Karena setan tidak ridho membiarkan sholat kita khusyuk. Setan itu tidak ridho, jemaah. Senantiasa mengganggu. Seperti tadi mungkin sholat subuh, ya berdiri sama-sama, ya enggak. Dalam satu shaf, ada yang shaf pertama, shaf kedua. Namun kekhusyuannya beda-beda. Ya. Ketika imam baca, ya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, malah mikirnya jalan yang bengkok, mikirnya kemana-mana, ya. Jasadnya sedang sholat, namun pikirannya melayang kemana-mana. Persis seperti yang diingatkan oleh Nabi SAW ketika seseorang sholat, setan mengingatkan, uzkur kadza, ingatlah yang lupa, ingatlah yang lupa. Tadi ada nggak ingat yang lupa dalam sholat subuh? Ya mungkin ada. Jadi berdirinya sama tinggi, salat subuh sama-sama, namun tingkat kekhusyuannya berbeda-beda, ya. Dan juga pahalanya berbeda-beda. Maka Nabi mengatakan, barang siapa berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, yaitu ikhlas, ya, melainkan wajib baginya surga. Ya. Ini keutamaan sholat tohur atau sholat sunnah wudu. Begitu juga dalil dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, tsumma qama faraka'a rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berwudu dengan wuduku ini, kemudian dia berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat dengan tidak mengucapkan pada dirinya. Maksudnya apa? Konsentrasi ketika sholat, fokus, khusyuk. Kenapa? Keutamaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Sudah dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Kemudian juga Nabi katakan wajib baginya masuk ke dalam surga. Namun ingat, antum wudhu, kemudian sempurnakan wudhunya, nggak sembarangan wudhunya. Gimana Ustaz menyempurnakan wudhu? Belajarlah sifat sholat Nabi, persis di hadis dari Utsman. Ya, Utsman mencontohkan kepada sahabat, beginilah cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat 2 rakaat dengan ikhlas, sepenuh hati dan jiwa, fokus, konsentrasi, gak usah mikir macam-macam. Makanya sebagian ulama juga membahas filosofi gerakan sholat, Pak. Filosofi gerakan sholat. Mengapa takbiratul ihram seperti ini? Ya. Dibahas filosofinya. Ya. Ketika kita takbir, mengangkat kedua tangan, maksudnya apa filosofinya? Agar mengesampingkan urusan dunia di belakang terlebih dahulu. Ya. Allahu Akbar. Ya. Dunia itu di belakang dulu. Maka ketika sholat, kosongkan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ya, di dalamnya ada anjuran untuk sholat 2 rakaat setelah berwudu, dan kabar gembiranya, sholat sunnah wudu ini niatnya bisa dijamak dengan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah non rawatib. Ya. Yang dianjurkan kata para ulama adalah melaksanakan langsung setelah berwudu. Ya, itu yang lebih utama, tidak ada jeda. Jadi antum memperbarui wudu, ya, kemudian langsung sholat sunnah wudu. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dianjurkan sholat 2 rakaat setelah berwudu meskipun ada waktu yang dilarang untuk sholat. Dan juga ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, pertanyaannya, apakah sholat sunnah wudu ini adalah bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah bukan, Pak? Ya. Jadi sholat sunnah wudu ini bukan bid'ah hasanah, jemaah. Ya. Karena ada yang mengatakan berdalih dengan dalil ini. Ya. Itu Bilal mengerjakan sholat 2 rakaat boleh sama Nabi SAW. Akhirnya ada sebagian orang membuat amalan baru di dalam Islam, yang penting kan baik. Ya. Ya.
Maka kita jawab syubhat ini, orang-orang semacam ini. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Ya. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa rad, maka dia akan tertolak. Jadi ini bukan bid'ah hasanah. Bahkan Nabi mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini Nabi yang katakan, bukan saya ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan Bilal melakukan bid'ah hasanah, membuat sholat sunnah yang baru. Tidak ya, Mak. Ya. Dan larangan berbuat bid'ah di dalam hadis ini sifatnya umum. Tidak ada taksis atau pengecualian dari dalil-dalil yang lainnya. Sehingga tidak ada pengecualian bagi Bilal untuk membuat ibadah yang baru, nggak ada aja, Mak. Ya. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan Bilal itu membuat bid'ah hasanah, tidak benar. Ya. Karena Nabi mengatakan setiap bid'ah adalah dhalalah, sesat. Ya. Dan yang kedua, hadis Bilal ini tidak menunjukkan bahwa Bilal membuat amalan baru. Enggak ya, Mak. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan amalan apa yang menjadi andalanmu, wahai Bilal. Ya. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan, wahai Bilal, dari semua yang amalan aku ajarkan di dalam Islam, amalan mana yang menjadi andalanmu? Jadi amalan tersebut sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bilal tidak membuat amalan baru. Tidak ya, maaf. Ya. Kenapa? Karena amalan sholat sunnah wudhu sudah diajarkan oleh Nabi SAW kepada Bilal dan para sahabat lainnya. Tadi kan sudah disebutkan. Dari Utsman, ya, setelah berwudu, ya, seperti wuduku ini, kata Nabi SAW, barang siapa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dengan tulus ikhlas, maka wajib baginya surga. Utsman juga dapat hadisnya. Dan sahabat lainnya juga dapat hadis tentang sholat sunnah wudu. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, andai kata kita asumsikan Bilal membuat amalan baru, umpamanya ya, seandainya umpamanya, maka kita katakan Bilal melakukan sholat sunnah wudhu yang disetujui, dipuji dan tidak dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini juga disebut sebagai sunnah takririyah, yaitu sunnah yang ditetapkan atas persetujuan dari Nabi SAW. Ya. Andaikan di zaman ini ada seorang yang membuat amalan baru dalam agama, dan ada nggak di zaman ini membuat amalan baru seorang? Ada, ya, banyak bahkan. Ya. Maka siapa yang menyetujuinya? Padahal Nabi SAW sudah wafat. Ya. Tadi kan kita katakan, ya udahlah, katakanlah Bilal membuat amalan baru, katakanlah ya, umpamanya. Namun Nabi sudah menyetujuinya. Sudah menyetujuinya. Lantas kalau ada orang zaman sekarang membuat amalan baru dalam Islam, ya, lantas siapa yang menyetujuinya? Padahal Nabi sudah wafat. Ya. Dan bahkan banyak sebagian orang zaman sekarang berinovasi di dalam agama. Ya. Inovasinya tidak cukup dunia, dia buat lagi inovasi dalam beragama. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Ya. Bahkan di zaman dahulu pernah, Pak, ya, ada orang sholat sunnah fajar itu 3 rakaat, bayangin. Sholat sunnah fajar 3 rakaat. Dia menganggap sholat sunnah fajar yang 3 rakaat pahalanya lebih banyak dibandingkan yang 2 rakaat. Ya. Ditegur oleh ulama. Ya. Setelah ditegur, orang ini mengatakan, apakah Allah akan mengazabku dengan sholatku ini? Maka ulama ini mengatakan tidak. Ya. Saya khawatir Allah akan mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ya. Kesimpulannya bahwasanya tidak benar hadis ini digunakan sebagai dalih untuk melakukan amalan ibadah baru di dalam agama kita. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan, silakan. Silakan, Pak.
Gimana Pak? Keluar masjid? Iya, kalau keluarnya untuk urusan ya, untuk urusan mungkin memperbaharui wudhu, ya, dia keluar lagi, masuk masjid lagi, boleh baginya sholat lagi tahiyatul masjid. Ya. Maka kata Nabi SAW, tidaklah, jangan duduk ketika seorang masuk masjid, jangan dia duduk kecuali dia sholat sunnah dua rakaat, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Kalau tidak memberatkannya, tidak mengapa baginya mengulangi sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita keluar masjid, sudah sholat tahiyatul masjid, dia keluar masjid karena ada urusan, ada hajat, kemudian masuk lagi ke dalam masjid. Jangan duduk kecuali sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Dan itu bisa dijamak, Pak. Niatnya dengan sholat sunnah wudhu. Dengan sholat sunnah wudhu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana Pak? Kalau sholat sunnah apa Pak? Wudhu. Sholat sunnah wudhu. Boleh di mana saja, di rumah boleh, di masjid boleh, di kantor boleh. Intinya sholat sunnah wudhu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah berwudhu sebanyak 2 rakaat dengan sir. Ya, dengan sir. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Apakah sholat sunnah digabung hanya boleh 2 atau boleh lebih? Iya. Misalnya sholat wudhu, sholat masjid, sholat duha, Iya. boleh tidak? Wallahu a'lam bishawab, dirapel Pak ya. Badan capek, sholat sunnahnya dirapel sampai 3 sholat sunnah, 4 sholat sunnah digabung menjadi 1. Apakah boleh? Wallahu ta'ala a'lam bishawab ya. Sebagian ulama membolehkannya. Namun sebagian ulama memandang itu takalluf, terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Ya. Adapun kalau kita masuk masjid berarti kan ada sholat sunnah mutlak yang ada penyebabnya. Ya. Penyebabnya yang pertama karena masuk masjid, maka ada sholat sunnah tahiyatul masjid umpamanya di pagi hari. Kemudian kita sebelum masuk masjid berwudu, berarti ada penyebabnya. Iya, sholat sunnah wudu penyebabnya karena selesai berwudu. Ya, kalau ini dilakukan di apa namanya pagi hari. Adapun tadi seperti sholat sunnah fajar kan kita pernah bahas ya hadisnya. Tidak ada sholat sunnah ya setelah adzan subuh kecuali sholat sunnah fajar. Jadi antum ketika adzan subuh sudah berkumandang datang, maka sholat sunnah tahiyatul masjid sudah digugurkan, cukup dengan mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Karena Nabi mengatakan tidak ada sholat setelah adzan subuh berkumandang kecuali sholat sunnah fajar. Jadi nggak perlu tuh antum masuk masjid setelah adzan subuh tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Ya, dilihat di jam dinding timernya masih lama 15 menit. Habis itu sholat sunnah wudhu. Setelah itu sholat sunnah fajar, nggak perlu jamaah, sudah gugur semuanya. Ya, cukup 2 rakaat sholat fajar. Ya. Adapun di waktu yang lainnya maka boleh seperti pagi hari ya, dijamak niatnya sholat sunnah wudhu dengan sholat sunnah tahiyatul masjid karena ada penyebabnya. Ya. Ustaz, kalau misalnya sudah azan zuhur, kita wudhu nih, kemudian masuk masjid, berarti kan ada 3 sholat sunnah ya. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid bisa, terus sholat sunnah wudhu, kemudian sholat sunnah qobliyah. Kalau waktunya longgar, lebih utama dikerjakan masing-masing. Kalau waktunya longgar. Namun kalau waktunya singkat dan kita tahu uruf masjid tersebut iqomahnya cepat, maka niatnya bisa dijamak. Berarti artinya lihat apa kondisi masjid tersebut. Ya. Jadi kalau leluasa waktunya lebih utama dipisah. Namun kalau waktunya sempit, ya maka dijamak niatnya antara sholat sunnah tidak mengapa. Ya wallahu taala alam bisawab. Ya. Ada lagi? Silakan Pak.
Atau misalkan kita sudah itu saja, tapi tanpa lanjutkan dengan sholat. Iya. Apakah bisa terjadi? Iya. Berwudu ini amal soleh, jemaah. Amal soleh. Dan di antara penyebab datangnya rahmat Allah yaitu mengerjakan amal soleh. Seandainya seorang tersebut batal wudunya kemudian hanya memperbaharui wudu saja tanpa mengerjakan sholat sunnah wudu, maka tetap orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tersebut senantiasa dalam kebaikan. Jadi orang yang senantiasa menjaga wudunya meskipun tidak mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudu, maka orang ini pun senantiasa dalam kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya dalam rahmat Allah siang malam. Siang malam. Makanya usahakan antum ya kalau mau tidur malam hari ya memiliki wudu terlebih dahulu. Ustadz, kalau pas di atas pembaringan di atas kasur kita kemudian buang angin kentut gimana Ustadz? Ya, kalau tidak berat bagi antum, bisa antum mampu ke kamar lagi, mandi lagi, kemudian wudhu lagi. Tidur lagi terus. Ya, kalau sudah tidur kan kita nggak tahu, Pak. Namanya orang tidur nggak sadar. Iya. Nggak sadar, buang angin atau tidak, nggak sadar kalau tidur. Namun kalau sebelum tidur di atas pembaringan masih sadar, buang angin lagi. Kalau kita sanggup, mampu, perbaharui lagi wudhu. Ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisikin, udah nggak usah wudhu, siapa tuh? Setan. Udah nggak usah wudhu, tinggal merem aja kok susah, kata setan. Pekerjaannya setan. Setan tuh nggak ridho kalau kita melakukan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Iya, masih ada jemaah. Iya Pak, selamat. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri kajian. Iya. Anggota itu menyediakan minuman. Aku bicara itu menegur. Tidak ada. Silakan Ustaz. Yang melakukan menurut Ada yang apa Pak? ada yang dapat dan tidak. Sudah disebut dia nggak menemukan. Ya itu adab ya, dikatakan dalam kitab-kitab para ulama tentang menuntut ilmu, dikatakan bahwasanya para ulama salaf ketika di majelis itu diriwayatkan bahwa sesungguhnya ada majelis salah seorang ulama sampai muridnya itu ketika di majelis untuk ngeraut pensil aja nggak berani Pak. Ya, untuk meraut pensil saja tidak berani. Jadi semuanya duduk diam, ya tenang. Tidak dihidangkan apa makanan, minuman. Ya itu termasuk ada. Ya. Kan sepertinya kan kurang elok juga ya di majelis ilmu sambil ngunyah-ngunyah biskuit, roti, sandaran, terus kakinya ini naik kemudian ngopi. Itu kan kurang adabnya. Ya, habis itu sendawa gitu masuk ke mic mas. Ya nggak elok gitu. Orang ulama dulu seperti itu, mau ngeraut pensil saja apa nggak berani, khawatir mengganggu yang lainnya. Sampai dikatakan ada burung-burung yang hinggap di kepala-kepala mereka. Saking apa? Tenangnya penuntut ilmu. Menyimak, hadir. Ya. Sakinah, tenang. Kalau di sini kan saking sakinahnya kan merem. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini namanya tertidur, bukan sengaja tidur. Ya. Beda antara tertidur dengan sengaja tidur. Tertidur mungkin karena keletihan. Ya. Dia tetap mendapatkan keutamaan. 4 keutamaan. Sakinah, rahmat, dinaungi malaikat, kemudian Allah sebut-sebut di sisinya. Ya. Jadi ini masalah adab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Masih ada jemaah? Silakan Pak. Iya. Tanya sholat fajar itu termasuk dengan sholat subuh. Pertama, dan yang kedua, kalau Ustaz lihatnya sholat subuh bagaimana? Yang pertama, apakah sholat fajar sama dengan sholat subuh? Apakah sholat fajar sama dengan sholat subuh? Tidak, jemaah. Sholat fajar itu adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Ya. Namun di kitab-kitab fikih, ya, sholat fajar dikatakan juga sholat subuh. Ya. Namun kalau ada tambahannya sholat sunnah fajar berarti qobliyah subuh.
Jadi di kitab fikih dikatakan dalam hadis-hadis Nabi SAW, sholat fajar itu sholat subuh. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan kalau ditambahkan sholat sunnah fajar berarti sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kemudian yang kedua, tadi apa Pak Cahyo yang kedua? Niat sholat sunnah wudu. Iya, niat itu pendapat yang kuat di dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Jadi niatkan dalam hati, ya Allah, aku ingin mengerjakan sholat subuh 2 rakaat. Cukup seperti itu. Ya, cukup seperti itu. Kita berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid, niatnya mengerjakan sholat sunnah wudu. Kalau mau dijamak niatnya dengan sholat sunnah rawatib atau non rawatib, ya berarti diniatkan dalam hati saja. Ya Allah, saya ingin menjamak niat sholat wudu dengan niat sholat qobliyah zuhur umpamanya. Ya. Jadi tidak perlu diucapkan dengan lisan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan niat termasuk amalan hati, bukan amalan lisan. Beda dengan zikir. Baca Quran, ya, kemudian sholat, bacaan-bacaan sholat. Ini termasuk amalan lisan. Jadi tidak boleh di dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, bacanya dalam hati, itu keliru. Ya, apalagi sholat sir. Sholat sir itu bukan berarti mulutnya diem. Tidak. Tetap qomat kamit gerak, ya, meskipun tidak bersuara. Jadi kalau ada orang sholat sir, zuhur, asar dan sebagainya, kemudian dia hanya mingkem saja, kemudian takbir baru terbuka tuh, Allahu Akbar. Ketika ruku diam saja dalam hati, subhanallah, dalam hati. Ini kata para ulama khawatir sholatnya tidak diterima. Beda dengan niat. Kalau niat itu amalan hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Masih ada itu? Iya Pak. Hanya mengenai sunnah wudu Pak. Saya kalau wudu selalu di rumah. Tapi kalau sholat kalau di masjid. Jadi apakah boleh misalnya harus pindah di rumah, terus sholatnya sunnah wudu tidak di masjid? Boleh, nggak jadi masalah. Justru lebih utama. Iya. Bahkan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang memiliki wudu dari rumahnya kemudian berjalan ke masjid, maka satu langkahnya menaikkan derajat, satu langkahnya menghapus dosa. Jadi jamaah lebih utama tuh memiliki wudu di rumah. Apalagi rumahnya jauh, jaraknya puluhan kilo dari sini umpamanya. Seperti siapa? Seperti saya. Punya wudu dari rumah sampai sini masih punya wudu, sholat sunnah wudu, alhamdulillah. Iya, pahalanya banyak. Meskipun naik kendaraan, ya. Hitungannya ada di sisi Allah. Hitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum makanya jaga wudu, Pak. Mau sholat di masjid manapun, mau ikut pengajian di masjid manapun, usahakan memiliki wudu dari rumah. Perkara nanti batal di pertengahan jalan tinggal diperbaharui. Ini mendatangkan rahmat dari Allah. Syukur-syukur masih memiliki wudu. Masuk masjid, ya, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, mendatangkan rahmat dari Allah. Bisa jadi amalan kecil ini yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Maka jangan sepelekan, jangan remehkan amalan kecil. Karena bisa jadi amalan kecil tersebut yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ada paku di jalanan, kita menyingkirkan gangguan paku tersebut dari jalanan. Bisa jadi amalan tersebut mendatangkan rahmat Allah dan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Bisa jadi tidak? Bisa jadi, maka jangan remehkan. Jangan remehkan. Kita tahu, sama-sama tahu kisah wanita pezina yang memberi minum apaan? Anjing dengan sepatu botnya itu taruhannya nyawa, Pak. Dia melihat anjing kehausan, turun lagi ke dalam sumur melepas sepatunya. Ya, turun ke dalam sumur itu taruhannya nyawa. Ya. Kalau nggak hati-hati bisa jatuh, bisa mati. Ya, antum pernah turun ke dalam sumur? Ya, mau coba gitu. Gampang apa susah? Ya, susah ya. Apalagi sambil nenteng sepatu, ya. Sudah di dalam sumur, diambil air dengan sepatu botnya, naik lagi. Ya. Cuma perkara ngasih minum anjing. Mendatangkan rahmat Allah amal soleh tersebut. Ya. Adab berbuat baik kepada binatang. Menyebabkan wanita tersebut masuk ke dalam surga Allah. Maka jangan remehkan perkara ringan. Bisa jadi amal ringan tersebut menyebabkan ya masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.